Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Inspektur Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak-Bapak Inspektur Pembantu, dan yang saya hormati Bapak Ibu pejabat fungsional P2PD maupun auditor Inspektorat Kabupaten Blitar. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan izinnya kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Meskipun kita semua saat ini dihadapkan pada masa-masa yang sulit karena pandemi coronavirus disease 19. Namun, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, juga menghindari kerumunan. Mohon izin perkenalkan Bapak Ibu, saya Sri Astuti, Sekretaris Inspektorat. Dalam hal ini nanti akan menyampaikan materi terkait dengan integritas. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk menghangatkan suasana dan menyamakan frekuensi, juga untuk semangat pagi, saya akan undang Bapak Ibu atau ajak Bapak Ibu untuk tebak kuis kata berhadiah. Mau kan Bapak Ibu? Ya. Jadi sini saya nanti akan sampaikan satu kata, silahkan Bapak Ibu nanti juga bisa berkreasi. Siap menerima tantangan? Baiklah, kita mulai ya. Semangat Bapak Ibu. Di sini adalah beraksi. Beraksi itu apa Bapak Ibu? Ayo coba Bapak Ibu cari arti dari beraksi. Beraksi artinya adalah berantas korupsi tiada henti. Kemudian berani melawan korupsi. Beraksi adalah berarti berperilaku anti korupsi. Beraksi berarti adalah berbudaya anti korupsi. Beraksi adalah bersikap anti korupsi. Kemudian beraksi adalah berpikir anti korupsi. Ayo, ada yang punya ide lain? Silahkan. Ayo silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang punya ide lain? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita mulai saja kepada materi. Bapak Ibu yang saya hormati, independensi APIP merupakan suatu keharusan. Karena mahkota seorang APIP ataupun aparat pengawas internal pemerintah adalah independensi. Sekalipun Bapak Ibu memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai, tetapi dalam melaksanakan tugas pekerjaan masih mudah diintervensi oleh orang luar ataupun pejabat tertentu, maka integritas Bapak Ibu seketika itu akan runtuh. Dalam pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab semua elemen, dan di sini peran APIP sebagai lapis ketiga atau layar ketiga pertahanan akuntabilitas di dalam konsep 3 lapis pengendalian atau 3 lines of defense. Nah, dalam struktur pemerintah daerah, salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam PP 72 2019 tahun 2019. Di sana tentang perangkat daerah, bahwa peran tersebut harus ditingkatkan. Jadi kapabilitas APIP harus terus-menerus ditingkatkan dalam berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Untuk itu, marilah kita berawal dari sini, alasan dan latar belakang mengapa kita harus berantas dan cegah korupsi. Mohon izin, saya akan share screen di sini. Di sini Bapak Ibu, nama saya adalah Sri Astuti, jabatan adalah Sekretaris Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan integritas
adalah mahkota untuk seorang Apip. Apip yang berintegritas. Apip yang benar-benar memiliki independensi. Nah, di sini yang akan kita kupas. Mengapa demikian? Menjadi bagian dari perubahan besar bangsa, dan hanya orang terpilih yang berani menuju jalan peradaban, hanya orang hebat berani kompeten dan berani konsisten. Atau juga dari keempat ini yang paling membuat kita tertantang, berani cegah korupsi atau hidup dengan nurani yang mati. Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Pilih yang mana di antara empat itu? Kalau yang keempat ini, saya jelas tidak mau. Hidup tetapi dengan nurani yang mati. Betapa naifnya kalau kita hidup tanpa bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu, cegah korupsi atau hidup dengan nurani yang mati. Saya yakin Bapak Ibu Apip Inspektorat Kabupaten Blitar tidak akan seperti ini. Tentunya Bapak Ibu Apip Kabupaten Blitar akan luar biasa ikut membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari tadi kita menyampaikan mengawali dengan korupsi, tetapi kita belum tahu bahwa korupsi itu ternyata ada beberapa definisi dari berbagai teori. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Nah, di sini teori Black Law Dictionary. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas kebenaran-kebenaran lainnya. Di sini teori penyebab korupsi pun juga banyak yang mendefinisikan. Seperti teori Robert Klingat. Dari teori Robert menyampaikan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan. Karena ada monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian teorinya Jack Bolon. Jack Bolon ini dengan teorinya Gons, bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan. Greed itu adalah keserakahan, opportunity itu adalah kesempatan, kemudian karena ada kebutuhan atau need, kemudian karena pengungkapan, expose. Nah, di sini banyak teori yang menyampaikan terkait dengan penyebab korupsi. Ada teori dari willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem pengawasan kurang, dan sebagainya, dan ada niat ataupun keinginan. Dan di sini juga saya sampaikan terkait dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa undang-undang sudah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, dan juga terkait dengan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami tayangkan ada nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan ini dikemas dalam satu paket integritas. Jadi 9 nilai anti korupsi ini merupakan satu kesatuan, merupakan suatu sikap, yaitu adalah integritas. Nah, di sini Bapak Ibu kita tahu bahwa
Beberapa usaha pencegahan untuk menentang korupsi bisa dilakukan melalui upaya edukatif, upaya preventif, dan juga upaya represif. Tujuannya apa? Berbagai usaha tersebut yaitu menurunnya tingkat korupsi, terbangunnya integritas di kalangan pemerintah, masyarakat, politik, dan juga swasta, penegakan hukum yang efektif, terkelolanya keuangan secara akuntabel, terbinanya mitra kerja sama yang efektif. Artinya di sini seluruh elemen bangsa harus bersama-sama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Bapak Ibu Apip Kabupaten Blitar yang saya hormati, ini kita lihat slide yang terakhir ini ada gambarnya rupiah. Nah, senilai uang yang kita terima, sebesar itu pula harga diri kita di mata pemberi gratifikasi. Tolak gratifikasi demi harga diri. Maksudnya, jika kita menerima uang dari pemberi gratifikasi, contohnya misalnya pada pelaksanaan tugas sehari-hari Bapak Ibu di inspektorat tentunya tidak lepas dari permasalahan penyelesaian kasus ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban. Di sana Bapak Ibu menerima uang imbalan misalnya sekecil 100 ataupun 200.000 dari pemberi gratifikasi. Maka sebesar itu pula harga diri Bapak Ibu di mata pemberi gratifikasi. Saya yakin Bapak Ibu Apip di Inspektorat Kabupaten Blitar tidak ada yang seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu Apip di Inspektorat Kabupaten Blitar betul-betul Apip yang punya integritas dan dedikasi yang sangat luar biasa. Kita tahu siapa yang tidak tergoda dengan namanya rupiah. Seperti lagunya Bung Roma Irama, coba itu. Siapa orang yang tak tahu yang bernama rupiah. Nah, orang pasti akan tertarik dengan rupiah. Namun besar harapan kami bahwa jangan sampai rupiah ternyata malah menyesatkan. Ternyata malah membuat langkah kita menjadi tidak sempurna dalam pelaksanaan tugas kita. Tugas Apip sebagai pembina, sebagai pengawas, dan tentunya hal ini adalah merupakan tantangan terbesar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita merajut integritas dalam membangun budaya anti korupsi, gratifikasi, dan mengendalikan konflik kepentingan. Waspadalah, karena gratifikasi bisa menjadi konflik kepentingan. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah acara ini nanti selesai, saya mohon kepada Bapak Ibu nanti bisa mengisi link yang sudah saya share nanti terkait dengan evaluasi penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon bisa diisi dengan sebaik-baiknya karena apa yang Bapak Ibu isikan dalam evaluasi nanti merupakan menjadi perbaikan kerja kami di masa yang akan datang demi kesempurnaan pelaksanaan tugas penyuluhan terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa disampaikan di WhatsApp group dan bisa kita diskusikan. Manakala nanti kita belum menemukan jawabannya atau belum menemukan apa yang diharapkan Bapak Ibu, mari kita cari solusi bersama-sama agar kita nanti bisa menemukan jalan keluar terbaik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pohon besar, pohon trembesi, ditanam orang dekat pusara. Jika pemimpin di negeri ini suka korupsi, maka rakyat kecil semakin sengsara. Tetap semangat, tolak gratifikasi, cegah korupsi. Semangat, semangat,
Semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.